Jadi kalau memang tidak, ya ini tentu kami tidak perlu memberikan saran dan masukan, hanya sekali lagi karena ini bagian dari materi secara formil penyidikan, kami tidak bisa menyampaikan apakah ini memiliki alasan hukum atau tidak. Hanya sekali lagi, Kortas Tipikor itu semangatnya mengusut kasus tindak pidana korupsi berskala besar. Dari hasil penggeledahan yang kemarin sampai miliaran itu, maka sangat naif apabila penyidik Polri tidak kuat alasan hukum melakukan penyidikan. Baik, saya bergeser lagi itu ke logikanya. Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana ini kemudian dilimpahkan, nanti Kejaksaan Agung yang akan mengusut sendiri pejabatnya yang tertangkap dan ditetapkan sebagai tersangka untuk korupsi 3 kasus besar. Menurut Anda bagaimana cara kerjanya nanti, Pak Yusuf? Bagaimana kemudian meyakinkan bahwa penanganan kasus ini akan benar-benar bisa independen dan transparan dan bukan kemudian ditutup-tutupi atau lama-lama hilang atau kita tidak pernah tahu bagaimana proses penyidikannya? Ya, tentu penyidikan baik itu oleh Kortas Tipikor, penyidik Polri maupun dilanjutkan oleh jaksa, Kejaksaan Agung, yang pasti paling utama itu profesional. Nah, yang kedua, transparan dan akuntabel. Ini ketiga hal ini, kasus ini diusut memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat. Nah, baru yang kedua, kasus ini diusut dengan dasar alasan yang hukum kuat dan tuntas gitu. Tentu konsep-konsep negara hukum harus kita hormati. Kan ini dipastikan penyidikan berjalan, siapapun yang ditetapkan di dalam upaya paksa memiliki hak-haknya, termasuk menguji apakah penyidikan yang dilakukan ini beralasan menurut hukum atau tidak, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, upaya paksa, semuanya itu memiliki alasan menurut hukum atau tidak. Seseorang itu punya hak. Nah, ini sangat dipastikan ketika sudah profesional dan akuntabel, nanti dia tetap kuat. Itulah posisi kami sebagai pengawas fungsional kerja kepolisian, bahwa penyidikan yang telah dilakukan, dimulai adanya LP, kemudian penyidikan dan terbitnya surat perintah dimulai penyidikan yang kemudian itu disampaikan kepada jaksa penuntut umum, karena ini tindak pidana korupsi, tentu itu di bawah koordinasi dan pengawas supervisi KPK. Itu benar-benar profesional dan akuntabel ketika tidak bisa disoal secara hukum bahwa ini tidak punya dasar. Itu dulu. Nah, baru kemudian kasusnya tuntas. Nah, agar tuntas, disinilah lembaga yang memiliki kewenangan melakukan supervisi seperti KPK itu kita dukung. Nah, agar kasusnya ini tuntas, jangan sampai tidak tuntas, diselubungi oleh kepentingan, oleh konflik kepentingan, dan bahkan jangan sampai terjadi amputasi. Oleh karena itu, untuk menjaga akuntabilitas kasus ini tuntas diusut, kita mendukung supervisi KPK. Baik, Pak Yusuf, sampai pada saat kepolisian menetapkan sebagai tersangka sebelum kemudian dilimpahkan kepada Kejagung, menurut Anda polisi punya dasar hukum kuatkah untuk menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka? Atau jangan-jangan ketika dilimpahkan nanti tinggal Kejaksaan Agung bilang bahwa ini tidak kuat dasar hukum penetapan tersangkanya? Inilah bagian yang sedang kita pantau. Tentu apabila ditanya penyidik memiliki dasar hukum yang kuat. Tapi apa yang berkembang di publik, para ahli hukum juga bisa berpendapat. Tapi kan pendapat ahli hukum itu kan tidak satu, pasti ada dua. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat lebih jauh, termasuk sampai proses penyerahan ke jaksa penuntut umum. Tentu harapannya itu memiliki alasan-alasan hukum yang dapat dipahami. Tentu kalau itu kaitannya dengan tindak pidana korupsi, sementara yang bisa kita pahami, Kejaksaan Agung itu memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.
kecuali tidak punya kewenangan diserahkan penyidikannya, kan itu tidak mungkin itu, selain tidak ada pilihan kecuali ke KPK. Hanya yang perlu dijaga pada saat ini kan soal konflik kepentingan, akuntabilitasnya, karena itu yang menyidik ada Kejaksaan Agung. Oleh karena itulah kita sangat mendorong bisa terjadi sinergi penyidik Kortas Tipikor dengan penyidik Kejaksaan Agung agar saling memastikan bahwa ini profesional, transparan, dan akuntabel, dilengkapi lagi adanya koordinasi dan supervisi oleh KPK. Pak Yusuf, ketika Anda bicara sinergi, maksud Anda apakah dalam proses penyidikan termasuk pemanggilan dan pemeriksaan tersangkanya nanti polisi akan tetap hadir atau seperti apa maksud sinergi di sini, Pak? Ya, salah satu hal yang masih kita lakukan analisis yuridis ketika tersangka mengajukan upaya pra-peradilan, dia menggugat penyidik yang mana? Penyidik Polri atau penyidik Kejaksaan Agung. Kan itu bagian dari yang kami pantau. Kami akan memberikan saran dan saran dan masukan apabila ada alasan-alasan hukum yang itu memiliki celah yang itu bisa di-challenge. Tentu sekali lagi dipastikan bahwa ketika dilakukan surat perintah dimulai penyidikan SPDP yang itu disampaikan kepada jaksa penuntut umum, kalau ini tindak pidana korupsi biasanya itu online, yang itu bisa diakses oleh dan disupervisi KPK, itu sudah memiliki alasan hukum, termasuk ketika melakukan upaya paksa penggeledahan, kan harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan, yang itu salah dua hal yang harus disampaikan penyidik, satu tentang lokasinya, yang kedua tentang dasar hukum yang kuat, fakta adanya tindak pidana yang itu terkait dengan tempat yang harus dilakukan penggeledahan. Nah, ini tentu bagian-bagian yang alasan-alasan hukum yang akan kita lihat. Nah, ketika itu memerlukan satu penguatan, ya tentunya kalau memang tidak, ya ini tentu kami tidak perlu memberikan saran dan masukan, hanya sekali lagi karena ini bagian dari materi secara formil penyidikan, kami tidak bisa menyampaikan apakah ini memiliki alasan hukum atau tidak. Hanya sekali lagi, Kortas Tipikor itu semangatnya mengusut kasus tindak pidana korupsi berskala besar. Dari hasil penggeledahan yang kemarin sampai miliaran itu, maka sangat naif apabila penyidik Polri tidak kuat alasan hukum melakukan penyidikan itu. Itu logikanya. Oleh karena itu, ini masih bagian dari pemantauan kami, dipastikan bahwa penyidikan yang dilakukan itu memang memiliki alasan hukum, termasuk ketika menetapkan tersangka berdasarkan KUHP yang baru, minimal berdasarkan 2 alat bukti. Apakah ini tercukupi atau tidak, dan bagaimana selanjutnya ketika ada putusan MK yang mengharuskan sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, seseorang itu sudah diperiksa sebagai calon tersangka. Ini bagian dari pemantauan kami. Baik, Pak Yusuf, ini kalau mendengar penjelasan Anda, ada banyak sekali celah yang kemudian bisa digunakan oleh tersangka Febri Adriansyah untuk mengajukan pra-peradilan ya Pak. Dan kira-kira kalau menurut Anda memang diajukan pra-peradilan, akan lemahkah kemudian proses penetapan tersangka Febri Adriansyah? Harapannya, sebagaimana yang kami maksud, memiliki alasan hukum yang kuat. Ketika itu dipersoalkan, ya memang tidak ada lagi kelemahan-kelemahan. Itu harapannya. Kami tidak bisa menyampaikan bahwa ini ada celah atau tidak. Yang pasti penyidikan yang dilakukan tentu didasarkan kepada alasan hukum. Salah satunya dipastikan pasti ada pendapat ahli hukum pidana yang telah dimintakan sebelum memutuskan surat perintah dimulai penyidikan. Oke, saya bergeser lagi.